Bismillahirrahmanirrahim. Siratuhu fi qaumihi qablal bi'tsah. Perilaku Nabi Muhammad sebelum menjadi rasul, ya, sebelum diangkat menjadi rasul, di tengah-tengah kaumnya. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsana qaumi khalqan atau khuluqan juga bisa. Wa asdaqahum haditsan wa adabahum amanatan. Jadi Nabi Muhammad itu terkenal di antara kaum-kaumnya adalah orang terbaik, ya, orang yang memiliki akhlak terbaik. Kemudian wa asdaqahum haditsa, ucapannya paling jujur dan juga orang yang paling terpercaya. Wa abadahum anil fuhsyi wal akhlaqil lati tudannisu rijal, dan orang yang paling menjauhi keburukan dan juga akhlak-akhlak yang mengotori seseorang, ya, akhlak buruk. Hatta kana afdhala qaumihi muru'atan. Nabi adalah orang yang wibawanya paling besar di antara kaumnya. Wa akramahum mukhalatatan, dan orang yang paling dimuliakan. Wa khairahum jiwaron, tetangga paling baik. Wa adhamahum khilman, memiliki kebijaksanaan yang paling besar. Wa asdaqahum haditsan fasammauhul amin, dan paling jujur, ya, paling jujur di antara kaum-kaumnya, sehingga kaumnya menjuluki beliau al-amin, orang yang terpercaya. Lima jama'allahu fihi minal umuri sholihah al-hamidah. Julukan itu dikarenakan Allah mengumpulkan dalam diri Nabi akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji, wal af'ali sadidah, dan juga perbuatan-perbuatan yang mulia, minal hilmi wa syabri wa syukri wal adli wa tawadu'i wal iffah wal jud wa syaja'ah wal hayah. Jadi banyak sekali, ya, keistimewaan akhlak mulia yang dimiliki Nabi. Beliau bijaksana, sabar, syukur, adil, rendah hati, menjauhi hal-hal haram, dermawan, pemberani, dan juga malu, ya, malu yang positif, ya. Hatta syaidalahu bidzalika ala du'adaihi an-nadhr Ibnu Haris bin Bani Abdiddar. Sehingga salah satu musuh yang paling jahat, ya, mengakui hal itu. Musuh yang paling jahat Nabi yang bernama Nadhr bin Haris dari Bani Abdiddar itu menyaksikan kebaikan yang dimiliki Nabi Muhammad. Haitsu yaqul qad kana Muhammadun fikum gulaman hadatsan aradakum fikum wa asdaqakum hadisan wa adamakum amanatan. Nadhr bin Haris berkomentar bahwa Muhammad adalah orang yang bersama kalian di waktu muda. Di waktu muda kalian suka dengan dia, kalian mengetahui bahwa dia adalah orang yang paling jujur, orang yang paling memegang amanat. Hatta idza ra'aitum fi sudghaihi asyab wa ja'akum bima ja'akum kultum sahir. Tapi mengapa setelah engkau mengetahui ada uban di kepalanya, maksudnya sudah tua, ya, setelah dia tua dan dia menyampaikan apa yang dia terima, yaitu wahyu, kalian mengatakan dia adalah penyihir. La wallahi ma huwa bisahir, dia bukanlah seorang penyihir. Qala dzalika fi ma'ridil ittifaq ala ma yaquluna lil arab alladzi yahdurunal mausim. Ucapan ini diucapkan di saat perkumpulan orang-orang Arab yang mendatangi satu perayaan, ya. Jadi ada satu perayaan yang di situ diadakan satu perkumpulan 1 tahun sekali, ya. Dan siapa tadi? Nadhr bin Haris mengatakan hal itu. Jadi itu tidak dikatakan kepada 1 atau 2 orang, tapi di perkumpulan besar, ya, perkumpulan tahunan. Hatta yakunu mutafiqina ala qaulin maqbul yaqulunahu. Jadi dari perkumpulan tahunan ini nanti mereka akan menyepakati satu kesepakatan, ya, kesepakatan dari perundingan. Wala masalah Hiraql Malikur Rum Aba Sufyan qailan hal kuntum tatahimunahu bil kadzib qabla yaqula maqal. Qalala. Jadi salah satu yang membuktikan bahwa perilaku Nabi itu mulia, ada satu raja, yaitu Heraklius, ya, Herakl, raja Romawi. Beliau pernah bertanya kepada Abi Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu di saat berdagang, ya, di saat berdagang
di apa ya, diperintahkan untuk menemui Raja Hirokal. Kemudian dari pertemuan itu Hirokal bertanya, apakah engkau, bertanya tentang Nabi Muhammad ya, apakah engkau pernah melihat dia berbohong sebelum dia menyampaikan hal-hal yang diterima? Abu Sufyan menjawab tidak. Faqala Hirokal, maka naliyada al-kadhib alan nas wa yakdzabu alallah. Tidak mungkin seseorang yang menyampaikan sesuatu dari Allah dia membohongi manusia. Jadi Hirokal itu juga mengakui dalam kitab yang dibaca dia bahwa penjelasan Nabi yang akan datang di akhir zaman itu tidak mungkin dia berbohong. Walaupun sebelum dia akan menjadi Nabi dia tidak mungkin berbohong. Warada dzalika fi awali Sahih Bukhari. Nah, keterangan ini, percakapan Hirokal dan Abi Sufyan ini dijelaskan di permulaan kitab Sahih Bukhari. Waqad hafidhahu Allahu fi sigharihi min kulli amalil jahiliyah hatta ja'a syar'uhu syarifu bidittiha. Dan Allah juga menjaga Nabi Muhammad di saat beliau masih usia dini, masih kecil ya. Menjaga dari segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh masyarakatnya di zaman jahiliyah, yang hal-hal itu kelak syariat Islam datang berlawanan dengan itu. Wa bu'idat ilaihil authanu bugdon syadidan hatta makana yahduru laha ihtifalan au idan mimma yaqumu bihi ubaduha. Dan Allah juga memberikan kebencian yang sangat kepada patung-patung atau berhala-berhala yang disembah. Bahkan Nabi Muhammad tidak pernah mendatangi perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang Arab untuk berhala. Jadi perayaan-perayaan yang dibuat oleh penyembah berhala untuk berhalanya itu Nabi tidak pernah mendatangi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menceritakan tentang hal itu. Lama nasya'tu bughidat ilayyal authan. Di saat aku tumbuh dewasa, Allah memberikanku kebencian kepada patung-patung. Wa bu'idu ilaiha syi'ru. Dan Allah juga memberikan kebencian kepadaku atas syair ya. Jadi Nabi itu tidak suka syair. Walam ahtamma bi syai'in mimma kanatil jahiliyatu taf'aluhu illa maratan. Dan aku tidak pernah berkeinginan melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kecuali 2 kali. Jadi 2 kali Nabi pernah ingin seperti pemuda-pemuda zaman jahiliyah ya. Kullu dzalika yahulullahu baini wa baina ma uridu min dzalik. Dan kedua keinginan itu tidak gagal semua. Allah menghalangi Nabi dan apa yang dikehendakinya. Tsumma hamamtu bisu'in ba'dahuma hatta akrami Allahu birisalatih. Jadi hanya 2 kali saja ya Nabi berkeinginan melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang jahiliyah, hanya 2 kali dan keduanya gagal. Setelah itu Nabi tidak pernah lagi berkeinginan untuk melakukan itu hingga Allah mengutusnya sebagai Rasul. Qultu lailatan ligulamin kana yar'amai law absarta li ghanami hatta adkhula Makkah fa asmaru kama yasmaru syabab. Fakharajtu lidzalik hatta ji'tu awalad dar min Makkah asma'u azfan bidufuf wal mazamir li ursi ba'dihim fajalastu lidzalik fadaraballahu ala udhunayya fanimtu fama ayqadhuni illa masyu syamsi walam aqdi syai'an tsumma arani marratan ukhra mislu dzalik. Jadi Nabi pernah bercerita atas hal itu ya. Di suatu malam Nabi pernah meminta teman sesama pengembala kambing ya, meminta temannya untuk menjagakan kambingnya, dan Nabi ingin pergi ke Mekah dan begadang bersama anak-anak muda di sana. Ternyata setelah Nabi berjalan ke Mekah dan sampai di rumah pertama Mekah, Nabi mendengar iring-iringan pengantin ya, ada rebana, ada seruling-seruling yang dimainkan untuk pengantin. Lalu Nabi duduk mendengarkan itu, ternyata Nabi tertidur, dan tertidur itu sampai pagi ya. Yang membangunkan Nabi adalah cahaya matahari, jadi kepanasan lalu bangun. Jadi 2 kali Nabi mengalami seperti itu.
Dan setelah itu Nabi tidak pernah berkeinginan lagi.